Hai semua, aku Anindita Alika Radia, siswa kelas 11 jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi atau 11 DJKT2. Pada video kali ini aku akan membahas mengenai Mikrotik Akses. Selamat menonton. Nah, kita sudah sampai ke video kelima, yaitu mengenai Mikrotik Akses. Nah, di sini kita akan membahas tentang Mikrotik Akses. Jadi, kita akan belajar bagaimana cara mengakses Mikrotik dan bagaimana cara Mikrotik itu diakses. Mikrotik bisa dijalankan ketika kita menjalankan router OS, yaitu router board. Nah, itu bisa menggunakan yang real device ataupun yang non-real device. Kemudian yang non-real device itu bisa kita install di PC kita masing-masing. Kemudian aplikasi apa sih yang menjembatani agar Mikrotik yang tercolok pada PC kita itu bisa terakses? Cara mengaksesnya itu bisa dengan keyboard, kemudian dengan serial console, menggunakan remote server telnet atau SSH, kemudian dengan Windows, FTP, API, EPI, Quickset atau Webfig, kemudian MAC telnet, lokal, dan Mikrotik tip TIC app. Nah, untuk yang Windows itu kita bisa menginstalnya melalui Google Chrome. Nah, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara untuk menginstal Winbox melalui Google Chrome. Caranya kalian ketik aja install Winbox. Install Winbox. Nah, kalian search. Nah, kalian klik yang paling atas nih, yang dari mikrotik.com. Nah, di sini setelah websitenya terbuka, kalian bisa klik yang Winbox 4. Kemudian di sini kita pilih untuk yang Windows karena kita menggunakan OS Windows. Nah, maka di sini akan langsung dia otomatis untuk mendownload file dari Winbox tersebut. Nah, jika kalian sudah selesai untuk proses pendownloadannya, kalian bisa lanjutkan dengan install Winbox tersebut di laptop atau PC kalian. Untuk akses Mikrotik pada Winbox, pada awal pertama kali itu kita bisa klik MAC address lalu klik connect. Setelah itu kita bisa pasang IP address sehingga kita nantinya bisa masuk melalui IP address dan tanpa MAC address. Kemudian ketika pertama kali mengakses Mikrotik, maka akan ada informasi router OS default configuration. Nah, itu kita bisa di remove aja. Jadi kita bisa melakukan konfigurasinya itu secara kosongan. Kemudian selain menggunakan Winbox, kita juga bisa menggunakan FTP. Fungsinya yaitu untuk mengambil data di Mikrotik. Lalu bisa juga kita menggunakan API. API ini biasanya untuk networking program. Selain itu, kita juga bisa menggunakan Quickset Webfig yang menggunakan HTTP. Jadi untuk Webfig itu basisnya nanti berada di website. Nanti kita bisa mencarinya itu melalui Google Chrome atau melalui Mozilla Firefox. Kemudian ada juga Mikrotik TIC app. Ini untuk mengecek Mikrotik interface-nya, bandwidth-nya berapa secara real time. Nah, untuk pembelajaran kita tidak perlu khawatir jika kita tidak mempunyai real device, karena nantinya kita akan menggunakan lab virtual environment dalam pembelajaran kali ini. Jadi, nantinya kita akan menggunakan lab virtual, yaitu Pinet Lab. Jadi, Pinet Lab itu semacam kayak Cisco Packet Tracer, yaitu adalah alat emulator jaringan paket. Kemudian, cara untuk mengakses virtual Mikrotik melalui Pinet Lab itu di Winbox itu caranya yaitu dengan mempersiapkan environment Pinet Lab yang sudah tersedia perangkat virtual Mikrotik. Kemudian persiapkan aplikasi Winbox, terus lakukan koneksi antara ISP dengan router. Kemudian saya juga akan membahas mengenai akses router board dengan Winbox. Untuk akses Mikrotik kan kita perlu perangkat Mikrotiknya, kemudian dicolokkan ke port yang ada di laptop kita. Tapi kalau kita belum punya perangkat aslinya, kita bisa menggunakan perangkat virtual. Untuk mengaksesnya kita menggunakan Winbox. Jadi Winbox itu tampilannya seperti ini nih, yang bawah ini fotonya agak blur. Jadi Winbox itu seperti ini kurang lebih. Bisa diakses dengan MAC address maupun IP address. Nah, perlu juga kalian ketahui kalau aplikasi Winbox defaultnya itu memiliki format .exe. Jadi, dia itu hanya bisa diakses melalui Windows. Tapi, jika kalian memakai OS lain seperti Linux atau Mac OS, maka jangan khawatir. Karena kalian bisa menggunakan aplikasi lain seperti crossover atau aplikasi lain yang bisa kalian cari bagaimana sih cara memasang Windows di masing-masing OS tersebut. Kalian bisa memasang kabelan dari laptop itu di port selain port 1. Jadi bisa di port 2, port 3, 4, 5, dan seterusnya. Kenapa? Karena by defaultnya port yang pertama itu ada firewall-nya. Jadi biasanya digunakan untuk terhubung ke internet.
Nah, kita kembali ke Pinet Lab yang tadi yang sudah kita bahas dikit-dikit. Jadi, Pinet Lab itu adalah environment yang akan kita gunakan untuk pembelajaran kita kali ini. Jadi, kalian nggak perlu khawatir jika ingin belajar mikrotik, tapi kalian nggak punya perangkat mikrotik yang asli. Kita bisa menggunakan lab environment secara virtual. Nah, salah satu platformnya adalah Pinet Lab. Pinet Lab itu multi-platform. Jadi, seperti mikrotik, Cisco itu semuanya bisa. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana untuk cara mendownload file Pinet Lab. Itu kalian bisa ke Google Chrome, lalu kita ketikkan mikrotik.com seperti tadi, mikrotik.com. Kemudian jika kalian sudah membuka website mikrotik ini, kalian bisa pergi ke bagian software nih, yang ini. Lalu kalian scroll aja ke bawah sampai nemu tulisan Cloud Hoster Router. Nah, di Cloud Hoster Router ini kita akan mencari raw disk image. Nah, ini yang ini raw disk image. Nah, maka dia akan otomatis mendownload file tersebut. Nah, selain itu kita juga memerlukan aplikasi WinSCP. Kita cari nih aplikasi WinSCP untuk kita download. Nah, kita klik yang paling atas ya, yang ada tulisan WinSCP-nya, winscp.net. Kemudian kita scroll, kemudian kita klik yang ini, download WinSCP 654. Nah, ini kita download saja, nanti akan otomatis terdownload. Nah, setelah itu kalian pilih yang tulisan link download Pinet 4210 Google Drive. Kita klik, dan kita klik saja yang download ini. Download anyway. Nah, maka dia akan otomatis terdownload. Dan kita tunggu saja sampai kita selesai mendownload ya. Nah, di sini untuk mengimport dari Pinet ke virtual mesinnya itu kita akan klik 2 kali di file Pinet ini. Kemudian kita akan buka menggunakan VMware Workstation. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita akan menamai virtual mesin ini. Jadi di sini akan saya kasih nama Pinet Nindi. Kita import. Nah, kita tunggu nih sampai proses importnya itu selesai. Nah, setelah itu di sini setelah kalian sudah selesai, itu kalian bisa login sebagai root. Kemudian untuk passwordnya, jika kalian belum menyeting password, itu kalian bisa menggunakan password default, yaitu Pinet. Di sini kita gunakan password defaultnya, yaitu Pinet. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk login ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan membuka WinSCP yang tadi sudah kita download. WinSCP. Nah, di sini kita ganti untuk file protokolnya itu SCP. Nah, kemudian untuk nama hostname-nya itu kita bisa cek di VMware yang tadi nih. Nah, ini di sebelah tulisan use HTTPS atau HTTP itu ada tulisan IP address, yaitu 192.168.137.132 192.168.137.132. Nah, kemudian di sini untuk username-nya kalian bisa ketik username root, kemudian passwordnya itu Pinet. Kemudian kalian login saja. Nah, kemudian setelah kalian bisa membuka WinSCP-nya, kita akan lanjut untuk mengupload dari file CHR-nya. Kita klik yang gambar folder yang ini. Lalu di sini kita akan cari tulisan OPT. OPT yang ini ya, teman-teman. Kemudian UNetLab. Lalu setelah itu add-ons. Lalu Kemo. Kemudian di sini kita klik kanan. Lalu kita
klik new directory. Nah, setelah itu kita akan membuat folder baru dengan nama, di sini saya beri nama Mikrotik 6.48. Kemudian kita oke. Nah, di sini di dalam folder ini kita akan mengupload file CHR-nya. Akan search nih di sini di dalam PC kita di mana tempat kita menyimpan file CHR yang tadi. Nah, di sini saya menyimpannya itu yang ini ya. Nah, untuk file CHR-nya kita bisa klik kanan lalu kita bisa upload. Nah, di sini kita klik OK ya. Nah, setelah selesai mengupload, kita akan mengganti namanya dengan nama Kiko2 kanan, kemudian rename. Nah, di sini kita ganti namanya menjadi. Nah, di sini di dalam VMware kita akan memasukkan perintah yaitu /opt/unetlab/wrappers. Salah. /unl strip wrapper min a fix permission, enter. Kemudian kita akan membuka Firefox nih. Di Firefox kita akan mencari alamat IP kita nih 192.168.110.132. Lalu kita enter. Kemudian di sini kita harus login menggunakan username email kita. Nah, setelah login di sini kita akan membuat mudah menggunakan PinNetLab. Nah, caranya kalian bisa klik yang gambar ini, add new lab, kemudian kalian klik saja. Nah, di sini kalian kasih nama belajar mikrotik dasar. Kemudian kita add, kita klik kanan, lalu kita klik node. Nah, di sini kita klik Mikrotik Router OS. Kemudian untuk namanya kita kasih nama Mikrotik aja seperti biasa. Lalu di sini untuk yang kemo optionnya itu kita hapus. Kemudian saya akan menambahkan networknya nih. Kita klik kanan lagi, lalu kita klik network. Lalu untuk namanya di sini saya beri nama ISP. Untuk type-nya itu manajemen cloud null. Lalu kita save. Nah, itu setelah kalian membuat Mikrotik router dan ISP-nya, kita itu bisa sambungkan kabelnya nih dari Mikrotik ke ISP nih. Kita sambungkan saja ke sini. Kemudian kita save. Jadi maksud dari yang tadi kita pilih manajemen cloud network itu akan mendapatkan IP private yang 192. Nah, kalian membuat yang tadi ini, kita lanjut untuk membuka terminalnya. Cara untuk membuka terminal itu kalian bisa klik 2 kali di router kalian. Kemudian jika tidak berhasil, kalian bisa cek di sebelah sini nih, di samping apakah HTML konsol kalian sudah aktif atau belum. Jika belum, kalian bisa aktifkan dengan cara klik. Lalu dia akan otomatis merefresh halaman. Kemudian kalian bisa mengeklik di router OS-nya 2 kali, nanti akan muncul di terminal seperti ini. Nah, jika sudah muncul terminal seperti ini, berarti kita sudah bisa login. Nah, di sini kita akan login sebagai admin nih. Admin. Lalu untuk passwordnya itu kita enter saja tanpa memasukkan password. Kita login, kita itu bisa mengecek IP address-nya untuk kita remote di Winbox. Nah, bisa menggunakan perintah /IP address print. Lalu kita enter. Nah, di sini bisa dilihat bahwa IP address kita itu 192.168.110.0. Nah, jadi setelah itu kita akan mencoba untuk menggunakan Winbox nih. Kita buka Winbox-nya. Kemudian di sini akan otomatis ada MAC address dari Mikrotik, router Mikrotik yang tadi sudah kita akses melalui website PinNetLab ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja connect.
Nah, jadi seperti ini tampilan Winbox nih. Kita sudah berhasil masuk ke Winbox melalui user admin nih, teman-teman. Setelah itu, kita akan belajar mengenai mengakses router board menggunakan Webfig. Jadi, Webfig itu diperkenalkan sejak router OS V50 dengan fungsi yang sama dengan Winbox, support IPv4 dan IPv6. Selain itu, Webfig juga support untuk HTTP dan HTTPS. Setelah Webfig juga bisa digunakan sebagai alternatif dari Winbox. Nah, untuk mengakses router board via Webfig itu bisa menggunakan IP router pada browser http/IP router. Nah, langsung saja kita praktekkan. Pertama-tama kita buka Winbox yang tadi dulu ini. Nah, di Winbox ini kalian cek yang bagian IP. Lalu kalian cek yang addresses. Nah, di sini akan ada IP nih. IP kita yaitu di sini IP saya 192.168.137.136. Nah, di mana IP ini akan saya masukkan ke dalam Webfig nih. Nah, cara mengakses Webfig-nya kita menggunakan Firefox nih seperti tadi. Kita cari di sini IP-nya 192.168.136. Iya, benar. Lalu kita enter. Nah, di sini otomatis akan langsung membuka website dari Mikrotik nih. Ini adalah website Webfig. Jadi, Webfig itu tampilannya hampir mirip dengan Winbox. Ini bisa jadi opsi lain ketika kita nggak bisa meremote Mikrotik dari Winbox. Fungsinya kurang lebih sama seperti Winbox. Nah, selain itu, di sini saya juga akan membahas salah satu fitur dari Winbox nih. Salah satu fitur dari Winbox itu yaitu adalah Quickset. Jadi yang ini nih, fitur Quickset. Jadi menu Quickset ini adalah menu yang digunakan untuk konfigurasi router pada Mikrotik secara lebih cepat. Kalau kalian ingin mengakses Mikrotik, kan kalian harus mengakses banyak menu. Tapi dengan Quickset ini, kita bisa mengkonfigurasi Mikrotik kita hanya dengan satu tampilan saja. Tapi karena kita menggunakan Mikrotik yang virtual, jadi kita tidak bisa menggunakan menu Quickset ini. Terus juga Quickset hanya ada pada Mikrotik yang memiliki interface wireless. Jadi kita nggak bisa nih menggunakan si Quickset ini, karena kita hanya menggunakan router yang virtual. Tidak menggunakan router asli yang router board itu. Nah, selanjutnya kita juga akan mencoba untuk meremote akses melalui Telnet dan SSH. Telnet dan SSH merupakan metode remote yang bisa kita coba. Mereka itu based on terminal, jadi kita bisa mengaksesnya menggunakan CLI. Nah, akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, Telnet, konsol, new terminal dari Winbox, dan terminal dari Webfig. Nah, selain itu, remote access juga digunakan untuk merunning script atau ketika kita akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote, SSH atau Telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan sebagainya. Nah, di sini kita membuka langkah pertama untuk mengakses yang menggunakan PuTTY dan Telnet, itu kita buka dulu si terminal yang ada di PNetLab yang tadi nih. Lalu, kita bisa masukkan perintah IP, address, print. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kita memiliki IP yaitu 192.168.137.137. Lalu kita akan mencoba masuk ke dalam si directory ini nih. Kita masuk ke IP, kemudian service, lalu print. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk Telnet itu portnya adalah 23. Nah, kita akan mencoba di terminal PC. Tapi sebelum itu kalian harus menginstal Telnet di PC kalian. Nah, caranya kalian bisa buka kontrol panel. Nah, di kontrol panel ini kalian bisa masuk ke program nih. Lalu program dan fitur. Kemudian menghidupkan atau mematikan fitur Windows. Nah, di sini kita tunggu beberapa menit. Nah, kemudian kita scroll nih sampai bawah. Sampai kita menemukan Telnet Client. Nah, untuk yang opsi Telnet Client ini, kalian harus memastikan bahwa kalian sudah mencentang bagian Telnet Client ini. Nah, setelah dicentang, kalian bisa install dengan klik OK.
nanti dia akan menginstal secara sendiri. Nah, karena saya sudah menginstal nih, jadi tidak ada proses penginstalan ulang. Nah, setelah itu untuk mengakses dari telnetnya kita bisa menggunakan command prompt. Nah, di command prompt ini kita run as administration nih, jalankan sebagai administrator. Kita ya. Lalu di sini untuk mengaksesnya kita menggunakan perintah telnet. Lalu masukkan IP yang tadi 192.168.137.137. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah bisa login nih sebagai admin. Nah, jadi kita sudah bisa meremote router virtual kita melalui telnet. Selanjutnya kita juga akan mencoba melalui SSH. Nah, salah satu aplikasi SSH tersebut yaitu PuTTY. Kita akan mencoba melalui PuTTY. Nah, di sini saya sudah membuka PuTTY-nya, lalu kita masukkan IP-nya seperti biasa 192.168.137.137. Setelah itu untuk portnya itu masih 22 karena port 22 itu adalah port default dari SSH nih. Lalu kita open. Nah, di sini kita sudah bisa login nih sebagai admin. Nah, kemudian untuk menu telnetnya kita bisa mengganti portnya sesuai dengan keinginan. Jika ingin diganti, maka saat meremote akan menggunakan perintah sesuai dari jumlah yang diganti nih. Misal mau diganti jadi 24 portnya, maka nanti untuk proses meremotnya itu menggunakan telnet 23 baru IP-nya. Jadi seperti itu. Atau berapapun tergantung jumlah port yang tadi diganti. Nah, setelah itu kita juga akan membahas mengenai serial console. Jadi ada cara lain untuk mengakses Mikrotik tanpa menggunakan IP dan MAC address, yaitu menggunakan port serial console. Nah, port serial console itu ada di router board. Dengan itu kita nggak perlu khawatir kalau ada serial yang terputus. Port serial console juga menjadi alternatif kalau kita nggak bisa mengakses dengan Winbox. Dengan cara ini kita hanya bisa mengaksesnya dengan mode CLI. Nggak semua Mikrotik itu bisa diremote dengan cara ini. Hanya Mikrotik yang mempunyai port serial console saja yang bisa menggunakan port serial console. Nah, jadi bentuk dari port serial console itu yang seperti ini nih, yang bentuknya itu agak kotak terus ada warna biru-birunya. Jadi hanya router kelas menengah dan kelas tinggi aja yang mempunyai port serial console. Jadi nggak semua Mikrotik itu ada port seperti ininya ya, hanya beberapa Mikrotik saja, dan rata-rata dari Mikrotik yang memiliki serial console itu adalah Mikrotik kelas menengah atau kelas tinggi. Nah, jadi serial console itu biasanya digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada Mikrotik. Kemudian serial console dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Remote via serial console membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke DB9. Kemudian menggunakan program hyperterminal PAUD RAID, data pitch 8, parity non, stop pitch 1, dan flow control non. Jadi nantinya si kabel ini akan dicolokkan ke dalam serial console ini. Kemudian yang satunya akan dicolokkan ke dalam OS kita nih, atau PC kita. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. É na sola da bota, é na palma da bota, é